dengan kehangatan. Oleh kata-kata enak sekali, sungguh enak makanan ini. Aku rasa aku akan beristirahat sekarang. Capek benar rasanya seharian berjalan di hutan ini. Tapi aku beruntung dulu karena menemukan rumahmu. Jika Tuan mau menunggu sebentar, suami saya segera datang dari ladang. Terima kasih. Apa ibu tidak takut? Tinggal di rumah terpencil seperti ini. Hanya 2 orang perempuan. Malam-malam lagi. Apa yang akan kami takutkan, Tuan? Apa yang akan dirampok dari kami ini? Dan siapalah yang mau dengan saya? Ini, Eva yang akan menghajar mereka. Ya, putri ibu itu memang terlihat tegap badannya. Iya, dia kuat. Dia harus bekerja di ladang dengan ayahnya. Aku pikir itu berat. Seorang laki-laki menyelesaikan segalanya seorang diri.
Ah, tapi ibu punya anak laki-laki kan? Tidak. Dulu ada seorang, tapi ia minggat waktu berumur 13 tahun. Sayang sekali. Aku pikir perempuan membutuhkan sosok laki-laki untuk melindunginya. Tapi Bu, sebagai seorang ibu, bila suatu ketika anak itu kembali ke rumah ini dan berjanji merawat ibu di hari tua, bagaimana? Tidak tahu. Ia tenggelam. Oh, maaf. Suami ibu sering meninggalkan ibu seorang diri. Nah, itu dia. Dia saya sambut. Silahkan Tuan tunggu sebentar. Sebaiknya Tuan bertemu dia sebelum pergi tidur. Silakan. Seorang wanita muda dan manis seperti dirimu, lama-kelamaan akan merasa jemu dan bosan tinggal di rumah menyeramkan seperti ini. Ya, walaupun kadang-kadang malamnya memang indah. Aku punya kegembiraan sendiri. Hei, lebih enak tinggal di kota. Jalan-jalannya sibuk dan ramai. Darahmu akan mengalir lebih cepat di sana. Jangan-jangan kau tidak tahu. Begini, kalau kau terus-terusan di sini, kau akan menjadi kaku karena kerja, dan kerja. Lalu kau akan seperti ibumu, tua, keriput, dan mati. Apa yang akan kau katakan bila suatu ketika datang seorang ksatria dan membawamu pergi ke kota, memperlihatkanmu segala keindahan kota, memberikanmu pakaian, perhiasan, dan memperlakukanmu layaknya seorang putri? Aku pincang. Digigit anjing. Tuan mau lihat? Apakah kaki seorang putri seperti ini? Lihat bekas ini. Gara-gara sebuah paku besar itu. Pernah Tuan rasakan tangan seorang putri seperti ini? Ini suami saya, Tuan. Bapak pasti tuan rumah di rumah ini. Apa kabar? Baik. Istri Bapak baik sekali, memperbolehkan saya untuk menginap di rumah ini. Saya tersesat, tapi syukurlah saya menemukan rumah Bapak. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana Tuan bisa sampai di hutan dengan pakaian seperti itu? Aku tersesat dalam perjalanan menuju Tomza. Hari ini sangat cerah dan kebetulan aku memang suka jalan-jalan. Seharian aku berjalan melalui pinggir kota lalu masuk ke hutan itu. Ya, ada urusan bisnis. Sebentar, Tomza.
Tuan terlalu jauh nyasar dari jalan raya. Apalagi dengan koper itu, Tuan bisa dirampok. Oh, koper ini. Ya. Koper ini isinya tak begitu banyak. Hanya kertas-kertas saja. Tapi ada banyak uang. Lihat, banyak uang. Dengan uang ini aku bisa membelikan kalian rumah 10 kali lebih besar dari ini, lengkap dengan isinya. Aku berani bertaruh, kalian belum pernah melihat uang sebanyak ini di atas meja. Tentu tidak pernah, Tuan. Tidak aman, Tuan. Jalan dalam hutan membawa semua itu. Tak seorang manusia pun aku temui. Tak pula sebuah rumah. Dari hutan itu aku melihat cahaya lampu dan langsung menuju kemari. Di sebelah sana. Ya. Ya, Tuan. Di lembah. Kira-kira 3 menit dari sini. Di sana banyak orang. Tuan tentu tidak lewat sana, bukan? Barangkali dia memang mau ke sana. Ya, banyak pekerja di ladang-ladang. Begini, Pak. Musim dingin sebentar lagi akan tiba. Dan bila itu terjadi, keadaan akan semakin sulit, Pak. Ya, memang musim dingin sebentar lagi tiba. Aku pikir, jika Bapak dan keluarga sedikit menabung, lalu pindah ke kota, semuanya akan menyenangkan. Tuan, hal itu akan terjadi jika kambing jantan menetek anaknya. Atau ada rezeki turun dari langit di depan si miskin. Kita memang tak bisa hidup di tanah ini, Bu. Sudah. Tak mengapa. Ya, aku rasa aku akan istirahat sekarang. Lagi pula, sudah larut malam pasti. Ya, sekitar jam 8. Sekitar. Bapak pasti tidak punya arloji, kan? Ini. Biar aku pinjamkan barang semalam. Arloji emas. Seluruhnya terbuat dari emas. Biar aku gantungkan di sini. Cantik benar. Aku berani bertaruh, kalian belum pernah melihat arloji emas tergantung di dinding reot kalian ini. Boleh saya mengantar Tuan ke kamar? Tentu saja. Terima kasih, Bu. Selamat malam ya, Pak. Selamat malam, Pak. Aku khawatir telah menghabiskan sebagian besar makanan di rumah. Tapi jangan khawatir, akan aku ganti. Kalian tak perlu khawatir, karena telah berbuat baik padaku. Akan kuganti berlipat-lipat. Tuan, makanan orang miskin. Tapi saya senang, Tuan suka. Kamarnya sangat jelek. Kami tidur di sebelah kanan. Tapi Tuan tak usah takut akan terganggu kami. Terima kasih. Aku permisi, Pak. Ya. Kau selalu bicara tentang laki-laki. Itu ada satu buat kau. Kenapa kau diam? Kulihat dia memperhatikanmu dan mabuk. Laki-laki lemah, tangannya kayak perempuan.
laki-laki jelek begitu. Kau takut? Kau memang selalu takut. Dia bukan laki-laki. Dia banci, kecil begitu, lemah dan cerewet seperti bapak. Apa yang kau bawa dari hutan, Pak? Tak ada apa-apa. Hutan terkutuk. Tak ada binatang, tak ada burung. Kita tak punya apa-apa. Bagaimana jika nanti salju mulai turun? Aku lapar. Tak pernah cukup makanan di rumah setan ini. Kita tak bisa hidup di tanah ini, Bu. Aku telah berikan sebagian makanan padanya. Aku tahu dia kaya, Pak. Kita akan dapat persen dari dia. Cukup buat makan 8 hari mungkin. Lalu, Kita sampai sekarang masih bisa hidup. dia gila kataku. Siapa pernah mendengar orang jalan di hutan karena suka? Kalau tidak karena gila. Apalagi dengan pakaian yang mentereng membawa koper lagi. Tak ada orang yang lihat dia datang kemari. Jika dia gila, kita akan dapat hadiah memelihara dia. Orang tuanya tentu kaya. Berarti dia tidak gila, tapi dia aneh. Ada yang membuat dia gila. Uang itu dan caranya dia berbicara. Kalian pikir itu semua punya dia? Jika bukan kepunyaannya, Dia maling. Ya, dia maling. Lagak lagunya seperti maling. Ya, barangkali dia mencuri kemudian lari. Lalu dia bersembunyi di rumah ini. Sebab itu dia datang kemari. Tak seorang pun yang tahu kalau dia kesini. kalau dia maling, kita akan dapat hadiah melaporkan dia. Barang emas ini dan uang itu, apa haknya bagi dia? Barangkali banyak yang kelaparan di luar sana karena dia mencuri. Dia kate, kecil dan lemah. Aku bekerja merawat kalian berdua. Bekerja sekuat tenaga, tapi aku akan mati kelaparan. Sedangkan dia maling. Dan dia sendiri punya banyak uang. Jika Tuhan itu ada, apa ini akan dibiarkannya? Pak! Kita sama-sama punya hak, Bu. Apa artinya uang buronan seperti dia? Dia nanti bangun. Peduli apa kalau dia bangun? Dia tidur nyenyak, terlalu capek. Kenapa kau pandang aku? Kita akan kelaparan di musim dingin nanti, Pak. Kenapa kau pandang aku juga? Apa yang kalian pikir? Aku tak mengerti apa yang kalian pikirkan. Kau gemetar, Pak. Sampai-sampai arlojinya ikut gemetar.
Apa kau masih melihatku? Aku tak tahan melihat matamu. Ya Tuhan. Ya, aku pernah bunuh orang sekali. Itu pun dalam perkelahian. Oh, aku tak tahu apa yang harus kupikirkan. Besok. Sekarang. Dia tamu kita. Dia maling. Dia tidur. Cuma sekali. Dia tidak akan melawan. Kami akan datangi dia. Tak ada orang yang tahu. Pokoknya kita harus dapatkan uang itu, Pak. Ah, tak bisa. Kau kotor. Kalian tidak boleh sentuh dia. Ingat. Ah, ini. Aku akan bereskan. Pisaunya bersih. Sudah beres. Aku tak bisa. Aku rasanya mau muntah. Aku tak bisa. Aku tidak bisa. Mesti, Pak. Aku tak bisa. Vodka. Mana vodka? Mana? Sudah habis diminumnya. Mesti kau melakukannya. Aku ada uang sedikit. Aku akan ke bar dulu untuk minum. Aku akan minum sampai setengah mampus. Aku tak bisa kerjakan ini kalau aku tidak mabuk. Kalian tunggu saja. Aku tak bisa bunuh orang kalau kerongkonganku sakit. Pokoknya aku berjanji, kalau aku kembali, aku akan bunuh dia. Ya. Dia tak apa-apa. Dia pengecut. Dia bukan pengecut. Dia terlalu banyak berpikir. Kau tak mengerti kalau dia sudah mabuk. Beres. Dia tak akan pikir lagi. Kalau aku membunuh orang, aku tak perlu minum vodka terlebih dahulu. Ya, kau akan. Aku takut dia tidak akan. Dia akan mabuk. Uangnya tak cukup untuk jadi mabuk. Di samping itu, ia tahu apa yang mesti dilakukannya kalau kembali. Dia keluar untuk lari. Tak betah aku menunggu. Dia akan bertindak jika kembali. Aku kenal dia.
kau kira dia pencuri? Aku tak tahu. Pokoknya kita harus dapatkan uang itu. Aku mau pindah dari sini. Hah, sama saja di mana-mana. Tapi yang pasti kita akan mati kelaparan. Kesal menunggu. Seseorang harus melakukannya segera. Tak usah banyak pikir. Tambah mempersulit saja. Tak seorang pun tahu kalau dia kemari, bukan? Lagi pula tak ada yang tahu kalau dia makan di sini. Tidak. Mereka tak akan melihat dari jalan. Lagi pula siapa yang akan datang malam seperti ini? Kadang-kadang mereka datang. Iya, kadang-kadang mereka datang untuk menanyakan kau, bukan? Kebiasaan anak-anak muda seminggu sekali. Ketika aku masih gadis, Ibu selalu cemburu padaku. hah, hah, cemburu katamu. Ketika aku masih gadis, berpuluh-puluh pemuda mengikuti aku. Jadi tua dan pencemburu. Kau selalu benci padaku. Aku ini ibumu. Kau keliru membenci ibumu. Kau aneh. Ibu yang benci padaku. Memang benar kau ibu. Tapi sekarang cinta telah berubah. Kau tahu bagaimana rasanya menjadi ibu. Kau tak akan pernah tahu. Tuhan mau apa? Suami ibu ada? Ia sedang keluar sebentar. Ada sesuatu yang mengganggu Tuhan. Ada yang ingin aku sampaikan. Kapan dia kembali? Saya tidak tahu, Tuhan. Mungkin dia datang terlambat. Ada yang ingin aku jelaskan kepadanya, tapi biar besok saja. Di luar sangat dingin. Kami akan segera tidur. Dan pintu-pintu akan kukunci. Biar nanti Bapak menyusul. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Tidak, Bu. Terima kasih. Biar aku jelaskan besok saja. Aku permisi. Apa yang dia maksud? Kenapa dia keluar? Tak tahu aku. Apa dia dengar? Aku kira tidak. Barangkali kaget terbangun. Atau dia gila? Kelakuannya aneh-aneh saja sejak dia datang. Atau mungkin dia mabuk. Karena dia minum vodka sedikit. Laki-laki suka berbuat aneh kalau dia mabuk. Mungkin dia datang lagi. Aduh, akan berabe jadinya. Kita harus buka. Oh, kau anak, masuklah. Kenapa datang malam-malam? Belum lagi jam 8:30. Ana datang sebentar saja. Kami sudah berkemas-kemas mau lekas tidur. Aku cuma datang mengaturkan ini, Ibu. Wah, kau baik sekali, anak. Aku mau tidur dulu. Kau lekas menyusul ya. Baik.
enak di sini. Sangat dingin di luar. Hei! Ayahmu ada. Dia pergi minum. Aku tak mengerti. Mengapa ibumu cepat sekali tidur? Dia belum tidur. Apakah dia belum tidur? Dia belum. Aku tak mengerti. Mengapa kalian tidur begitu cepat? Kakakmu jarang datang, Yana. Mungkin kakakku takkan kemari kalau dia tahu kalian tidak perawan di rumah ini. Ah, baik benar kau bawakan itu. Oh, iya Eva. Kakakku bawakan tadi. Aku ingin barangkali ibu mau menguji pintu. Kau tak senang aku datang. Aku sangat lelah. Lebih baik aku tidur saja. Kau tidak ke ladang tadi siang? Kakakku mencari-cari kau, Eva. Banyak pekerjaan di rumah. Pergilah sekarang. Datanglah kapan saja. Pergilah dulu. Mengapa kau tak suka bicara? Aku tak mengerti sikapmu. Pergilah sekarang. Salamku untuk kakakmu. Tidak, aku tidak mengerti sikapmu, Eva. Pergi. Tidak. Kau kasar padaku. Kau habiskan tenagamu. Kau tak begitu kuat. Pergi ibu pintu. Kakakku akan datang. Ya, besok datanglah. Dia datang sekarang, Eva. Pak, itu dia. Itu pasti kakakku. Cepat, bukakan dia pintu. Cepat, Eva. Baik. Kau rupanya. Kakak! Ana, aku datang untuk menemui adikku. Apa kau yakin hanya untuk itu? Aku khawatir sebab kau tak datang ke ladang. Besok aku akan datang. Tunggulah. Ya, aku pasti akan menunggumu. Aku akan tidur sekarang. Pulanglah. Baiklah. Ayo, Ana. Pulang. Eva, Ana pulang dulu ya. Dadah. Sampai ketemu di ladang. Dia sudah pergi. Orang lain pun bisa datang. Banyak laki-laki yang menanyakan kau, bukan? Ah, gila. Kita mesti dapatkan uang itu. Aku mau pindah dari sini. Kau kira orang akan memperhatikan kau di kota? Gadis kota cantik-cantik. Dia mesti datang lekas. Dia mesti bertindak. Sudah lebih dari 1 jam. Baru 5 menit. Apa itu?
tidak mendengar apa-apa. Jika dia sekali ini tak berani lagi. Dia pengecut. Bosan aku menunggu. Seperti ada yang ngintip kita. Lagi apa kau? Kapak ini tua dan kuat. Duduk saja. Ayahmu segera kembali. Aku bisa gila menunggu. Tak begitu tajam, tapi kuat. Apa maksudmu? Diam. Kita bereskan sendiri saja. Jangan kau Dia kecil dan lemah. Ambil kain itu. Lemparkan di atas kepalanya. Sekat, supaya tangannya tak bisa bergerak. Kau tahan yang kuat. Ayo, Kas. Ya Tuhan! Ya Tuhan! Ya Tuhan! Berhenti! Ya Tuhan! Berhenti! 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 Ya Tuhan! Kenapa kau pukul? Tak tahu aku. Kau terus saja pukul. Kira kau gila. Dia mula-mula berteriak panggil ibu. Tidak. Dia panggil ibunya. Ibunya takkan tahu. Kau terus saja pukul dia. Kau biadab. Tak bisa aku hentikan. Kau terus saja pukul. Kukira kau gila. Aku benci padamu. Aku tahu. Kenapa kau pegang juga kapak itu? Sudahlah. Dia takkan lagi bergerak. Ayahmu mesti tanam dia di hutan sekarang. Atau besok. Kita akan pindah dari sini. Sebelum musim dingin. Kita tak akan miskin lagi. Apa itu? Itu ayahmu. Ada orang yang bersama dia. Aku dengar dia ngomong-ngomong. Bangun. Lihat sendiri. Kita harus siap. Selesai. Kita bisa bilang semuanya sudah selesai. Kita akan jadi kaya.
ada orang bersama dengan dia. Gila dia. Dia mabuk. Dia ditangkap. Selamat malam, Nyonya. Kami bawa pulang suamimu. Pak, Dia mau pulang sendiri. Dia bilang ada pekerjaan menunggu. Dia mesti pergi diam-diam. Dia mau lepaskan sendal. Kami tak dapat menahannya. Dia bilang dia mau pergi diam-diam. Ini, bantu dia. Dia keder kena angin malam. Kasih dia air seteguk biar dia bangun. Pak. Nyonya, jadi dia datang ke bar. Katanya ada yang mesti aku lakukan sambil gemetar dan pucat. Ya Tuhan. Oh ya, dia juga bilang, "Oi, minum, minum." Begitu katanya. Benar kan, Bu? Waktu aku sampai, dia sudah mabuk buta. Dia tentu tak makan seharian. Kalau tidak, masa baru minum 3 gelas, dia sudah mabuk. Dia membual tentang nasib baiknya. Kita semua minum karena dia dapat nasib baik. Minum sepuas-puasnya. Gitu katanya. Pak. Nah, coba Nyonya lihat. Dia loncat-loncat di tanah seperti kelinci pincang. Aku mesti masuk diam-diam. Begitu katanya Nyonya. Kita semua ketawa setelah mati. Aku tahu kau nasib baik tak akan kelaparan lagi. Diam! Diam! Tuh kan Nyonya, dia terus saja bilang, diam, diam. Ada yang mesti aku lakukan. Shh. Katanya tak boleh ada suara. Dia lepaskan sandalnya dan benar seperti yang dikatakan tadi. Dia loncat-loncat seperti kelinci pincang. Kau tahu? Banyak tahu. Tentu, kau akan dapat bagianmu dari nasib baik itu. Aku akan dapat bagianku. Aku bilang padanya, kita semua dapat sedikit-sedikit. Hari ini hari besar. Orangnya tentu di sana. Barangkali capek tentunya. Jadi, dia sudah cerita. Apa kau lihat dia juga? Ya, saya lihat. Sampai di desa, dia masuk barku. Aku tak pernah kenal dia. Jika dia tidak kenal aku, sesudah 10 tahun kami minum vodka bersama-sama. Dia ceritakan leluconnya. Aku yang pertama-tama akan kasih selamat pada mereka besok pagi. Sebab jarang orang bertemu anaknya kembali sudah anaknya minggat. Ayahmu senang punya anak laki-laki lagi, begitu kataku Nyonya. Bu, ada yang harus aku lakukan. Ayo pulang. Anak laki-laki. Semua sampai hampir semaput mendengar. Dia bilang padaku, akan aku katakan, aku adalah orang kaya yang kesasar dan butuh penginapan. Dan aku akan perlihatkan uangku dan pandangin ke mereka. Lalu esoknya akan aku katakan, lihatlah, inilah anakku yang telah meninggal dan yang telah kembali. Dia menceritakannya dengan begitu gembira, Nyonya. Kau akan bisa simpan rahasia itu semalaman. Dan rupanya aku tak bisa simpan rahasia itu. Biarlah aku kasih selamat kalian semua. Kau kenal dia? Tentu, waktu dia menceritakan masa lampaunya. Mengapa kalian memandangku seperti itu? Apakah dia tidak datang kemari? Dia datang. Apakah kalian tidak gembira? Dia berteriak memanggil ibu. Tentu dia akan berbuat sesuatu. Sesuatu akan terjadi. Berhenti! Ibu! Ada apa ini? Apa yang telah kalian lakukan? Apakah dia tidak menceritakan bahwa dia anakmu?
Dia berteriak memanggil ibu. Kau terus saja memukulnya. Apa yang telah kalian lakukan? Kalian telah... Bu, Bu lihat tangannya, Bu. Darah, Bu. Kau telah... Hah? Jangan ada suara. Mereka akan memasukkanku ke dalam penjara. Itu